الكافرين اللهم اجعل علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا وتقبلا اللهم رزقا حلالا طيبا اللهم رزقا حلالا واسعا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kembali kita mengambil pelajaran, mengambil keberkahan dari kitab Akhlaqul Jamin. Insyaallah apa yang kita baca, apa yang kita kaji malam ini menjadikan keberkahan buat kita, buat saudara-saudara kita, itu khusus buat keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Akhlaqul Jamin masuk kajian mada yajibu alaika li ikhwatika wa akhwatika, apa yang menjadi kewajiban atasmu pada saudara-saudaramu laki-laki ataupun perempuan. Ini semua ada kewajiban-kewajiban yang menjadikan nilai seseorang menjadi sempurna imannya. Bagaimana kata Rasulullah, tidak sempurna iman seseorang ya, sampai dia mencintai saudaranya melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri. Artinya tidak sempurna iman kita, walaupun kita sudah menjalankan rukun iman yang semuanya kita jalankan, tapi ada yang kita sakiti, ini masih cacat di dalam iman kita. Nah, tidak sempurna iman seseorang ya, sampai dia mencintai saudaranya melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri. Ya Rasulullah. Kajian malam ini memasuki bab ke-4 dari kitab Akhlaqul Jamin. Ada yajibu alaika ikhwatika wa akhwatika, apa yang menjadi kewajiban kita kepada saudara-saudara laki atau saudara-saudara perempuan kita ya. Wa antarhama ahaqqa shadir, dan sayangilah saudara-saudaramu yang lebih kecil. Wa ukhtaka shadirah, atau saudara perempuanmu yang lebih kecil, sayangi dong mereka. Wa tu'amilahum bil ihsan, dan perlakukanlah mereka dengan baik supaya iman itu sempurna. Jadi kadar keimanan seseorang itu ya dilihat dari bagaimana hubungan dia bersama saudara-saudaranya. Kalau mau lihat keimanan seseorang, lihat saja hubungannya dia antara adik sama kakaknya, dia hubungannya bagaimana. Kalau hubungannya dia telah bagus, berarti dia mereka kemana-mana itu. Pastinya dia sama orang tuanya nggak bagus, pasti hubungan sama teman nggak bagus, pastinya imannya semuanya menjadi cacat. Diawali dengan hubungan dari rumah, dan perlakukanlah saudara-saudaramu baik laki-laki maupun perempuan yang lebih kecil tadi dengan kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, tidak lagi egois ya. Jadi mentang-mentang kakak, adik harus hormat dong, nggak ada urusan, pokoknya mau nggak mau harus hormat ya. Kita nggak mau memulai diri sendiri, nggak mau memulai dari diri kita sendiri, sehingga bagaimana adik mau menyayangi kita. Makanya dimulai dari diri kita sendiri, sehingga orang segan dan ingin berbuat baik kepada kita. Sama muamalata walidayka laka, sebagaimana orang tuamu memperlakukan kamu. Contoh orang tua kita tuh, gimana orang tua kita memperlakukan kita dengan baik, ya kan? Ada nggak orang tua yang egois gitu? Yang punya iman orang tua pasti dia nggak ada rasa egois ya kan?
ngambilin makan anaknya, bikinin minuman buat anak-anaknya, nyiapin tempat tidurnya buat anak-anaknya, ya kan? Begitu juga seorang kakak. Jadi nggak ada lagi egois, mestinya gitu. Saling bantu, saling saling menolong satu sama lain. Sehingga adiknya akan menolong kakaknya, karena kakaknya yang baik, gitu. Tapi kalau kakaknya egois, adiknya gimana mau membantu kakaknya? Gitu. Wafil hadis, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah berkata, bukan dari golonganku seseorang yang tidak bisa menghormati atau menyayangi yang lebih kecil dan tidak mengetahui hak-hak kakaknya, tidak bisa menghormati kakaknya. Kata Nabi, bukan dari golonganku. Bahaya kalau udah nggak diaku umat sama Nabi. Tapi bukan golongan itu bukan umatku. Kata-kata begitu. Ya. Jadi hak kakak dan menyayangi adik ini rasanya kayaknya sepele, gitu. Tapi di sini ada nilai yang sangat luar biasa sehingga menyambung manusia menjadi manusia yang sempurna. Dimulai dari hubungan dia pada adiknya, hubungan kepada kakaknya, nanti dia bisa menghormati kedua orang tuanya dengan baik dan ihsan. Gitu. Wasya'id ihwataka wa akhwatika. Bantulah saudara-saudaramu itu tadi, yang laki-laki maupun yang perempuan, bantu mereka. Begitu dia datang, tawarin kopi, mau bikin kopi tak, mau bikin teh kak, gitu ya kan? Jalan-jalan tuh rumah tangga kayak gitu tuh, ya. Kalau ada rumah tangga kayak gitu tuh, kita datang melihat tuh enak, ya kan? Datang tuh kita ke situ sejuk, enak, betah. Tamu tuh betah di rumah yang seperti itu. Satu sama lain saling membantu, sehingga kakaknya menyayangi adiknya, adiknya menghormati kakaknya, ya. Bikul mastata' min musa'adah. Dengan segala kemampuan kita untuk kita bisa membantu saudara-saudara kita. Dengan segala kemampuan kita untuk kita bisa membantu saudara-saudara kita. Apa yang kita bisa bantu dia. Jarang kan? Tapi enak, ini dengar cerita begini nih, kita tuh enak ya, ya. Kita udah mau menghayal, kalau aneh begitu bagaimana ya? Kalau saya begini bagaimana nih? Kalau kita punya iman sedikit, pasti ada sedikit mau berubah. Kalau punya imannya banyak, mulai hari ini saya ingin berubah dan saya ingin menghormati kakak saya dan menyayangi adik-adik saya. Itu kalau kita punya iman. Orang yang beriman, ya, begitu mendengarkan nasihat, dia berusaha ingin berubah dirinya. Tapi orang-orang yang keras hatinya, orang yang tidak mempunyai iman, ya, nasihat itu bagaikan api yang melempari dirinya, menurut dia gitu. Apa sih ini? Sok banget sih, gitu. Sok suci. Apa sih maunya dia nih? Nah, belum tentu dia seperti itu. Gitu. Jadi seakan-akan orang yang berbicara itu hina dina di matanya. Yang mulia hanya dirinya. Orang-orang yang keras hatinya, sehingga memandang orang lain itu rendah, hanya dia yang paling tinggi. Ya kan? Makanya dengan akhlak dan adab menjadi manusia yang seutuhnya, merasa dirinya rendah, orang lainlah yang mulia. Dengan akhlak dan adab, ya, walaupun ilmu kita seberapapun besarnya, sebanyak apapun ilmu kita, dengan ilmu dan adab manusia menjadi, ya, mulia alami, mulia diangkat dengan Allah yang mengangkat dia, bukan manusia yang mengangkat dia. Gitu. Ya kan? Terus Rasulullah juga berkata, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul akhwaini mathalul yadain taqsimu ihdahuma ukhra. Rasulullah mengumpamakan, mengibaratkan
Gitu. Jadi Rasulullah ini kalau udah mengibaratkan itu pas cocok ibaratnya gitu. Kata Rasulullah, masalul ihwani, masalul jadaini, tafsiru ihdahuma al-ukhra. Ya. Perumpamaan saudara kita itu, perumpamaan saudara itu seperti kedua tangan kiri kanan yang apabila tangan kanan dicuci, ya tangan kiri membasuh, membersihkan, tangan kiri membersihkan, dan tangan kiri dicuci, tangan kanan membantu membersihkan. Begitulah semestinya seorang saudara, adik atau kakak. Apabila adiknya terluka, kakaknya yang menolong. Kakaknya terluka, adiknya yang menolong. Satu sama lain saling membantu. Sebaiknya seperti itu, kata Rasulullah. Perumpamaan saudara itu seperti kedua tangan yang satu sama lain saling membantu. Wa tanazalul da'iman ma'ahum, dan merendahlah kalian di antara mereka. Merendahlah kalian selalu merendah kepada mereka. Baik laki, baik kakak ataupun adik, kita yang merendah aja udah merendah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keridhaan daripada kedua orang tua kita. Gitu. Anak yang seperti itu menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Ya kan? Sekarang nih cerita-cerita begini nih, menurut ente orang semua ini hal sepele ini mah, ya, nggak ada artinya gitu. Tapi nanti ente menjalankan kehidupan setelah ente berumah tangga, ya, setelah ente tidak dimuliakan sama saudara, begitu baru berasa rasanya. Tapi kalau kalian memulai dari diri sendiri, langsung itu yang tadi disampaikan itu manfaat banget gitu. Karena yang bicara ini ya bukan orang sembarangan, orang mulia, ulama besar, Syekh Umar Baraja. Dia tidak berbicara yang bukan dari pengalaman manusia, ya kan? Jadi kalau ini diamalkan pasti nyaman, kehidupan itu bahagia selalu gitu. Ya, terus walaupun sabiran alaihim, dan jadilah kamu penyabar di antara mereka. Wa idza ghalitu, ya apabila mereka berbuat salah, wanabbihum ala ghalitihim, maka ingatkanlah mereka dengan kesalahan tadi. Ingatkanlah kalau dia saudara-saudara kita berbuat salah, maka ingatkanlah bilutfin wadayyin, ya, dengan lemah lembut kita mengingatkannya. Jangan langsung tentang adik berbuat salah langsung kakaknya langsung dengan kekerasan masih tahu yang enggak boleh begitu, haram berkomelo, menurut Islam ada cara begini gitu. Nah, tapi diingatkan dengan apa? Lemah lembut. Fa'inna kalam latifa yubakkitu dhamira ahsana tadkid. Sesungguhnya perkataan yang lemah lembut itu ya dapat menundukkan hati seseorang dengan ahsan tadkid, dengan sebaik-baik menundukkan hati. Dan perkataan yang lembut itu dapat menundukkan hati seseorang dengan sebaik-baik ketundukan mereka kepada kita. Jadi nunduknya itu benar-benar dari hatinya dia. Kalau kita berbicara dengan baik, lemah lembut, ya. Tapi kalau kita berbicara dengan kasar, ya, wal kalam sadid, yu'riful wahsa wa muqata'ah. Akan tetapi dengan perkataan yang kasar itu ya akan menimbulkan aneh menurut dia, menimbulkan sesuatu yang aneh. Yang manusia aneh nih, ngomong nggak bisa pelan seakan-akan gitu, dan menimbulkan perpecahan di antara kalian kepada saudara-saudara kalian tadi gitu. Ya kan? Wahdar antadharaba au tafasatama ma'hum. Berhati-hatilah kalian kepada pertengkaran atau terjadi caci maki di antara mereka.
au tanumma bainahum, atau terjadi adu domba di antara mereka. Jangan sampai adanya kita tuh di situ menjadi uh, tukang adu domba di antara kakak kita sama adik kita. Au ta'khudha minhum syai'an bighairi ridahum, atau kalian mengambil sesuatu miliknya tanpa ada ridho dari mereka, sehingga kalau ketahuan kalian menunjuk kakak atau menunjuk adik sehingga menjadi adu domba itu, ya kan? Sampai terjadi perkelahian antara adik dan kakak gara-gara kita, sampai besar itu diingat-ingat sehingga menjadi perpecahan sepanjang masa gara-gara adanya manusia yang tanpa adab dan akhlak. Ahadan minhum, atau memutuskan, memecah belah di antara mereka. Gitu. Jangan sampai adanya kita itu menjadi pemecah belah saudara-saudara kita. Bil hadis la yuhillu lil muslim an yahruja akhahu fawqa thalathin. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim, ya, mendiamkan saudaranya sampai lebih dari 3 hari berturut-turut. Waman hajara fawqa thalathin famata dakhala. Kata Nabi, ya, Nabi berkata tidak diperbolehkan bagi seorang muslim, tidak diperbolehkan, berarti larangan besar, haram hukumnya bagi seorang muslim, ya, marah-marahan sama saudaranya laki perempuan sampai lebih dari 3 hari. Dan barang siapa yang bermarah-marahan tadi sampai lebih dari 3 hari, ya, maka terdakwa nar, kalau mati langsung nggak boleh dihisab lagi, langsung ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Wa ahuka huwa sya'idul aimanu laka. Dan Syekh Umar Baraja juga ibaratkan, ya, saudaramu itu diibaratkan seperti tangan kananmu. Saudaramu adalah tangan kananmu. Apabila tangan kanan disakiti, pastinya tangan kiri yang mengobati, ya kan? Tangan kiri yang membalas. Begitu juga saudara-saudara kita. Kalau ada kakak kita disakiti, kita yang bangkit. Gitu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, hitaban sayyidina Musa wa haqqi akhihi wa fi haqqi akhihi sayyidina Harun alaihi wassalam. Sebagaimana Allah berfirman menggambarkan Sayyidina Musa dan Sayyidina Harun alaihi salam. Semoga Allah memberikan keselamatan bagi Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanasuddu 'abdaka bi ahlika." Allah berkata kepada Nabi Muhammad di dalam kitab Al-Qur'an, ya, juga berkata buat kita semua menjadi pelajaran, ya. Semua yang ada di Al-Quran itu supaya kita mengambil ibrah, pelajaran dari cerita-cerita yang banyak di Al-Quran, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Dan Allah bilang, ya, sanasuddu abudaka bi akhika. Aku telah memperkuatkan kamu, wahai Musa, ya, dengan aku memberi kamu saudara Nabi Harun. Jadi Nabi Musa diberi kekuatan berupa saudara atau adik Nabi Harun, dikasih kekuatan saudara. Artinya apa? Saudara kita itu adalah kekuatan buat kita. Wa huwa silahul ladzi tudafi'u bihi a'da'aka. Dan ketahuilah, sesungguhnya saudaramu itu adalah senjata buat kamu. Alladzi tudafi'u bihi a'da'aka, yang akan menjagamu dari segala macam mara bahaya atau segala macam musuh-musuh. Saudara-saudaramu itu yang di luar sana tuh, saudara-saudara kita itu adalah senjata. Kata Syekh Umar Baraja, juga diibaratkan mengambil pelajaran dari
kitab Al-Quran, yang mana Allah berfirman, "Sana suddu adudaka bi akhika." Aku telah memperkuatkanmu wahai Musa dengan aku memberikan kamu saudara Harun. Untuk apa? Untuk berdakwah, memperjuangkan Islam. Nabi Musa dibantu sama Nabi Harun. Begitu juga seorang Muslim yang kuat, ya, satu sama lain saling membantu, adik kakak adik saling membantu, ya, dia akan menjadi saudara atau menjadi senjata buat kita untuk memperjuangkan kebenaran, gitu. Bahwa silahul ladzi yudafi'u bihi a'da'aka, dan dia akan menjadi senjata untuk kita dari musuh-musuh kita. Fi mu'taraki al-hayat, dan senjata itu yang akan menjaga kita dalam setiap kehidupan kita. Itu. Nama gola syair, ada syair, ada puisi bahasa Arab, ya, mengatakan, ahokka inna man la aholahu kama kasya'in ila haija'i bi ghairi silahi. Ini syairnya mantap. Dikatakan di dalam syair Arab, saudaramu, ya, sungguh celaka bagi seseorang yang tidak mempunyai saudara, ya. Dan orang yang tidak mempunyai saudara itu seperti dia menuju medan peperangan tanpa membawa senjata, ya kan? Jadi orang menuju medan peperangan nggak bawa senjata, kira-kira bisa menang nggak? Bisa menang kalau dia kuat. Kalau dia nggak kuat, ya celaka, ya kan? Begitu juga orang-orang yang mempunyai senjata, orang-orang yang mempunyai saudara, yang satu sama lain saling membantu, itu menjadikan kekuatan buat rumah tangganya, sehingga rumah tangganya nggak gampang difitnah sama orang, nggak gampang dihancurkan sama orang-orang yang zalim. Satu sama lain saling membantu, jadi menjadi kekuatan buat rumah tangganya. Dari itu, ya, mudah-mudahan ini sedikit menjadikan pelajaran buat kita, atau menjadikan pelajaran yang kita bisa petik atau kita bisa ambil, jadikan teladan dari kitab Akhlaqul Bani. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.